Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Eni Suheni dari CGP Angkatan 9 Kota Serang menyampaikan tugas 1.1A8 modul 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Baik, saya akan melanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau dikenal dengan nama aslinya Suwardi berasal dari lingkungan keluarga bangsawan Kadipaten Paku Alaman. Beliau merupakan putra dari GPH Surya Diningrat dan cucu dari Paku Alam ketiga. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena jasa-jasanya dalam pendidikan Indonesia. Berjuang keras untuk memajukan pendidikan Indonesia. Jalan perjuangan yang dilakukan Ki Hajar Dewantara dengan menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk memerdekakan Indonesia. Bukti perjuangan Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan salah satunya dengan mendirikan perguruan taman siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Perguruan taman siswa ini didirikan untuk menjadi tempat bagi rakyat pribumi agar bisa merasakan pendidikan, karena pada saat itu hanya golongan priai yang bisa mendapatkan pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengajarkan tentang pendidikan, rasa kebangsaan ke para muridnya. Tujuannya agar mereka dapat mencintai bangsa dan tanah air Indonesia serta sikap rela berkorban demi mencapai kemerdekaan Indonesia. Berikut saya akan membacakan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pedoman pendidikan nasional ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Kemudian yang kedua adalah menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sistem among atau menuntun, berorientasi pada anak didik dan memberikan kemerdekaan yang menyenangkan untuk anak-anak. Di dalam pertanyaan kesimpulan refleksi modul 1.1, yang pertama, hal apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya sebagai guru berpikir bahwa guru adalah pusat informasi, segala-galanya dari guru yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilannya. Selain itu juga menuntut peserta didik untuk cakap dan selalu memperoleh nilai pengetahuan yang melebihi batas dari nilai yang diterapkan atau disebut dengan minimal nilai KKM, ketuntasan minimal, tanpa melihat latar belakang, keinginan, dan kemampuan peserta didik. Saya merasa lebih tahu dari mereka. Dan tanpa saya menjelaskan materi pembelajaran secara keseluruhan, peserta didik tidak dapat mengetahui, bahkan memahaminya, dan memaksakan guru selalu benar. Hal yang berubah setelah pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah saya banyak belajar. Banyak hal yang dapat saya pelajari, bahwa dalam memberikan pengajaran harus mempertimbangkan karakter dan kebutuhan anak-anak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Pendidikan yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah memberikan tuntunan kepada murid dengan mengarahkan murid agar mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia juga anggota masyarakat. Guru bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tapi pendidik harus mampu mengembangkan minat dan bakat murid sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan diibaratkan sebagai lahan pertanian
Petani diibaratkan sebagai pendidik dan benih tanaman sebagai muridnya. Petani dapat memanen hasil tanamannya sesuai dengan benih yang ditanam. Akan tetapi, untuk membuat benih itu tumbuh dengan baik, petani harus merawat tanaman itu dengan baik, dengan menyiraminya, memberi pupuk, dan mengatur cahaya matahari. Diibaratkan benih tanaman yang ditanam adalah benih padi, maka yang dipanen petani adalah padi. Tidak mungkin dapat merubah hasil tanaman menjadi jagung atau tanaman lainnya. Begitu juga halnya dengan pendidikan. Hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita, sehingga mereka hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Kita pendidik hanya mampu menuntun tumbuh kekuatan kodrat itu dan memberikan pelayanan terbaik agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya itu. Pendidik itu menuntun dan harus mampu mengembangkan minat dan bakat murid sesuai dengan kodratnya. Sebagai pendidik juga kita harus menyadari bahwa pendidikan juga berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang merupakan lingkungan di mana anak berada. Dalam proses pembelajaran, pendidik harus memperhatikan lingkungan di mana anak tinggal dan menyesuaikan adat dan budaya lokal. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan menekankan kemampuan anak sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidik juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menuntun murid sesuai dengan kodrat zaman, dengan tetap memperhatikan adat budaya yang berlaku di masyarakat. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya harus menyadari bahwa setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Saya harus memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Yang kedua, saya mencoba menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih baik lagi agar dapat meningkatkan motivasi belajar anak dengan memberikan permainan-permainan sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, saya berupaya untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Saya sebagai pendidik hanya sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan mereka. Keempat, saya mencoba pembelajaran yang saya lakukan tidak hanya berfokus kepada penyampaian materi ilmu pengetahuan saja, tetapi juga perlu penanaman sikap dan budi pekerti dengan memasukkan nilai-nilai agama dan kebudayaan dalam proses belajar mengajar. Harapan ke depannya, saya berharap dapat memaknai slogan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Dari depan saya bisa memberikan teladan, di tengah bisa menggugah semangat, dari belakang bisa memberikan motivasi dan dorongan. Dan saya akan terus memperbaiki dan lakukan adalah dengan menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan asas kemerdekaan belajar, memberikan kesempatan pada diri setiap anak untuk mengeksplor diri mereka, berkembang sesuai karakter, minat dan bakat mereka, dan yang terpenting juga menuntun mereka untuk mencapai mimpi dan cita-cita mereka. Terima kasih banyak. Sekian kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.